Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, uswikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah simpanan amal solih kita sebagai bekal utama kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan tak lupa kita senantiasa memohon kepada Allah agar supaya ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita berharap mudah-mudahan salawat bersambung kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti sunnahnya dengan baik hingga akhir zaman. Setiap kajian kita sering mengingatkan agar kita memohon ilmu yang bermanfaat. Hakikat ilmu yang bermanfaat sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Fatir, surah yang ke-35 ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-ayah. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Jadi ilmu kita dikatakan bermanfaat apabila setelah kita mengilmui, kita hendaknya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
seperti Ramadan ini, tanda ilmu seorang hamba bermanfaat, dia akan takut untuk tidak menjalankan kewajiban perintah puasa di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita lihat fenomena dadakan di masyarakat. Saya melihat beberapa tempat, beberapa musola, surau di masyarakat itu, ketika memasuki Ramadan itu sampai ada kuota tambahan. Saya lihat ditambah karpet di luar surau, ya, dibuat terpal tambahan. Masya Allah, ini menunjukkan antusias kaum muslimin untuk berubah menjadi baik di bulan Ramadan. Ini patut kita syukuri dan semoga tren ini terus bertahan walaupun sulit kayaknya. Di satu sisi saya juga mengelus dada sambil saya berpikir, seandainya ini terjadi pada sholat 5 waktu. Masya Allah ya. Jadi misalnya masjid kita ini berapa jamaah ini bisa kita tampung ini misalnya. Ada 400 nggak ada ya? 40 ya. Misalnya masjid kita bisa menampung 400 orang kan misalnya. 150. Tiba-tiba setelah Ramadan jamaah beludak sampai luar ditambah. Masya Allah, kan luar biasa. Untuk 5 waktu maksud saya. Untuk 5 waktu. Ini yang kita harapkan. Jadi semoga Ramadan ini betul-betul tren keluar jamaah itu bisa terus bertahan gitu. Alhamdulillah, saya senang lihatnya. Tadi malam saya lewati beberapa musola, tak cek pulang dari acara itu, tak lihat. Oh, Masya Allah ya, sampai musola ini ada tambahannya, ada penambahan kuota dan sebagainya. Ini menunjukkan ternyata banyak di antara kaum muslimin yang betul-betul sadar bahwasannya kehidupan dunia cuma sementara kaum muslimin. Nah, mudah-mudahan kita berdoa ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan ya, minimal lah 1 bulan setelah Ramadan atau mungkin 6 bulan itu luar biasa, walaupun nggak sampai 1 tahun. Alhamdulillah, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ya ilmu yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kita harapkan muraqabah ini betul-betul melekat pada jiwa seorang ya, hamba. Ketika ini melekat, insya Allah, walaupun tidak ada undang-undang yang mengatur, masyarakat akan tertib dengan sendirinya. Karena dia sadar tentang perkara yang mana tidak boleh dilakukan dan mana perkara yang harus dilakukan. Kenapa sekarang kita saksikan banyak orang tidak takut bermaksiat, tidak takut berbuat curang, tidak takut menipu? Ya, karena perasaan diawasi oleh Allah itu meredup, bahkan mungkin memudar, bahkan mungkin nggak ada. Ya, atau mungkin mereka menganggap karena Allah maha luas ampunannya sehingga mereka menggampangkan atau menyepelekan atau mengentengki lah cara Jawa. Menganggap sepele, alah tenang kok, aku tak tobat lah wis umur 7 tahun, aku tak tobat lah wis. Nah, mungkin panjang angan-angan di antara mereka. Masya Allah. Maka kaum muslimin, bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk bermuhasabah, untuk mengoreksi ke dalam bagaimana diri kita selama ini, apakah betul-betul kita sudah menjadi hamba Allah yang sejati ataukah hamba Allah yang hanya bersifat musiman. Ya. Maka bi'sal qaum la ya'rifunallaha haqqan illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum itu adalah yang tidak mengenal hak Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan. Melanjutkan sedikit tentang samaratul ikhlas, sebuah ikhlas. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa, di antaranya ikhlas itu menjadikan amalan kita diterima. Ikhlas menjadikan kita mendapatkan al-ajr, pahala yang melimpah, pahala yang besar. Ikhlas itu menjadikan amal yang kecil menjadi besar, yang sedikit menjadi banyak. Ikhlas itu mendatangkan ampunan Allah.
Ikhlas itu ya menjadikan seseorang tetap mendapatkan pahala walaupun dia tidak mampu untuk melakukan amalan tersebut. Kemudian ikhlas itu qalbul mubahat wal adat ila ibadat, ya, bisa merubah dan membalik amalan mubah menjadi ibadah, amalan adat menjadi sebuah ibadah dan mendapatkan derajat yang tinggi. Kemudian pelajaran berikutnya, faedah berikutnya, himayatun nafsi minasyayatin. Ikhlas dapat menjadikan diri kita terpelihara, terjaga dari godaan syaitan, dan juga inqita'ul wasawis, ya, wal bu'du anir riya. Ikhlas juga dapat memutuskan was-was dan menjauhkan dari sifat riya. Ikhlas juga dapat menyelamatkan dari fitnah-fitnah. Yang berikutnya, zawalul ham wa kasratur rizqi. Ikhlas ternyata juga bisa menghilangkan kesedihan, kegelisahan, dan mendatangkan rizki yang melimpah. Ikhlas juga bisa tafrijul kurub, menyingkap, ya, kesulitan, kesukaran dalam hidup ini. Mungkin kaum muslimin masih ingat hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari nomor 2215, Muslim nomor 2743, tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam goa. Lantas masing-masing mereka bertawasul dengan amal soleh mereka yang paling ikhlas, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka dari terjebak di dalam goa tersebut. Masya Allah. Faedah berikutnya, kifayatullah ma bainahu wa bainan nas. Allah akan mencukupkan dirinya dengan manusia. Artinya dia cukup dengan apa yang Allah berikan dan tidak butuh kepada bantuan orang lain. Kemudian faedah berikutnya, tahalli sahibul ikhlas bil hikmah. Orang yang ikhlas itu akan berhias dengan hikmah-hikmah. Makhul, seorang ulama tabi'in, mengatakan rahimahullah, ma akhlasu 'abdun qattun arba'ina yauman. Tidaklah seorang hamba itu menetapkan atau membiasakan sifat ikhlas selama 40 hari illa dhaharat yanabi'ul hikmah fi qalbi ala lisani, melainkan akan muncul dari dalam dirinya sifat hikmah. Begitu juga pada lisannya. Jadi orang yang ikhlas, menjaga keikhlasannya selama 40 hari, kata beliau, ini bisa menjadikan orang itu menjadi orang yang penuh hikmah. Ucapannya baik, ya, mengandung pelajaran-pelajaran. Orang kalau dekat dengannya tuh seakan-akan ingat akhirat, ya. Orang kalau berteman dengannya tuh termotivasi untuk beramal soleh. Ini contoh orang yang mengandung hikmah. Buah berikutnya atau faedah berikutnya, wabil ikhlasi yujarul mar'u walau akhto'a. Orang yang ikhlas itu akan tetap mendapatkan pahala walaupun ijtihadnya keliru. Ingat tentang ijtihad para mujtahid. Para mujtahid tidak diragukan lagi, insya Allah mereka orang-orang yang ikhlas dalam berijtihad, mencurahkan segenap kemampuan mereka untuk menelurkan sebuah hukum dalam agama Islam, atau menyimpulkan hukum dari permasalahan-permasalahan dalam syariat Islam. Karena ada hukum turunan yang zaman Nabi itu belum didapati. Seperti saat ini ada sistem transaksi GoPay, e-wallet, ya. Kan banyak transaksi ekonomi modern sekarang itu. Jual beli online itu kan zaman Nabi nggak ada itu. Ya. Nah, itu bagaimana para mujtahid berijtihad menelurkan kesimpulan-kesimpulan hukum. Nah, ketika mereka keliru berijtihad, tetap mereka diberi pahala karena ijtihadnya. Nah, ini menandakan betapa orang ikhlas itu, ya, Masya Allah, luar biasa. Yang terakhir, kata pengarang kitab ini, al khairu kullu fil ikhlas.
semua kebaikan itu terdapat dalam ikhlas. Masya Allah. Jadi kita hendaknya berusaha untuk ikhlas. Yang berikutnya ad-dararu adamil ikhlas. Bahaya tidak adanya keikhlasan dalam amalan-amalan kita. Sebagaimana ikhlas memberikan banyak faedah, memberikan banyak manfaat yang luar biasa, begitu juga tidak ikhlas akan mendatangkan bahaya yang luar biasa. Yang pertama di antara bahaya tidak ikhlas itu adalah adamu dukhulil jannah. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Na'udzubillah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, barang siapa mempelajari satu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah azza wajal, yang seharusnya ilmu itu dipelajari semata-mata mengharapkan ridhonya Allah, wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi iwadan minad dunya, atau ardon, maaf ya keliru, ardon minad dunya. Tetapi dia mempelajari ilmu itu untuk mendapatkan harta dunia. Jadi tidak ikhlas, tapi betul-betul murni belajar ilmu itu untuk mendapatkan harta dunia, dalam tanda kutip ilmu agama ya. Lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapati aroma surga kelak di hari kiamat. Sedangkan kita tahu jamaah, aroma surga itu bisa tercium jarak perjalanan 70 musim kan begitu kan. 70 tahun. Yang kedua, dukhulun nar yaumal qiyamah. Orang yang tidak ikhlas itu akan masuk neraka. Mungkin jamaah masih ingat hadis Muslim nomor 1905. Nanti di hari kiamat neraka akan dinyalakan pertama kali untuk 3 golongan atau 3 orang. Yang pertama adalah rajulun ustusyhida, orang yang mati syahid. Lalu didatangkan nikmat-nikmat yang dulu diberikan kepadanya waktu di dunia. Fa'arafaha. Lantas orang ini pun mengakui, leres, ya Allah, ini nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Betul ini ya Allah, ini nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Kemudian Allah bertanya dan Allah Maha tahu. Fama amilta fiha. Lantas apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat ini? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Ya Allah, dengan nikmat ini aku berjihad di jalanmu sampai aku mati syahid. Lantas dikatakan kepadanya, kadzabta, awakmu goroh, kono ku ngapusi, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari, tapi kamu berjihad supaya dikenal sebagai jari, sang pemberani. Faqad qil, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Akhirnya apa? Summa umira bihi, Allah perintahkan kepada malaikat, fasuhiba ala wajhihi, lalu dia ditarik dengan wajahnya di tanah, ya, ditarik wajahnya di tanah, hatta ulqiya finnar, hingga akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi orang yang jihad karena riya, bukan ikhlas. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, para dai, para ustadz, para kiai, wa qara'al Qur'an, dan membaca Quran, ini para hafid ya. Berat ternyata songgoni pun dadi kiai, dadi ustadz. Lalu didatangkan nikmat-nikmat kepadanya, ditunjukkan kepadanya, ini nikmat ini sudah tak berikan kepadamu di dunia. Lalu dengan nikmat ini kamu apakan? Kamu gunakan untuk apa? Ta'alamtul ilma wa 'allamtuh wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku sudah menggunakan nikmat untuk menuntut ilmu. Aku gunakan nikmat untuk membaca Quran. Ya, seperti Ramadan ini ya, membaca Quran. Ya. Qala kadzabta,
engkau dusta. Walakinnaka ta'allamal ilma liyuqal alim wa qara'tal qur'ana liyuqal qari. Kamu belajar ilmu supaya dikenal sebagai orang alim. Kamu baca Quran supaya dikenal sebagai qari, penghafal Quran, ahli Quran, dan sudah kamu dapatkan di dunia. Lalu diperintahkan kepada malaikat ditarik kepalanya di bawah, ya, diseret wajahnya di tanah, dimasukkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, warajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali, ya, kulli. Didatangkan orang yang diberi harta yang melimpah, sugih, kaya raya. Lalu ditunjukkan nikmat-nikmat itu. Dia pun mengakuinya. Lantas Allah bertanya, engkau gunakan untuk apa nikmat-nikmat ini? Ya Allah, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidak ada jalan-jalan untuk berinfak melainkan aku pasti ikut andil berinfak di dalamnya ya Allah, karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Tapi kamu berinfak supaya dikatakan jawad, orang yang dermawan. Lalu engkau sudah mendapatkan itu. Akhirnya dimasukkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, adamu qablil amal. Orang yang tidak ikhlas tidak diterima amalannya. Allah berfirman dalam hadis qudsi riwayat Muslim nomor 2985 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Nabi bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, kata Rasul, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirki. Aku tidak membutuhkan sekutu. Aku enggak butuh sekutu. Ya. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang di dalamnya dia menyekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Aku enggak butuh dengan amalannya. Lantas dalam hadis yang lain Allah berfirman, wis kamu pergi, kamu datangi itu sekutu yang kamu jadikan untukku, minta pahala kepadanya, minta ganjaran kepadanya. Ya jelas enggak mungkin dah, jelas enggak mungkin. Nah, yang terakhir, diya'u sawabil amal, ya, wa ajrih. Orang yang tidak ikhlas itu betul-betul dalam bahaya, yaitu tidak hilang pahala amalannya. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti dari kiamat kaum muslimin didatangkan semuanya kepada Allah. Ini amalanmu. Banyak, bangga dia. Wah, kayak tiba nama amalanku. Tiba-tiba faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalannya debu yang berterbangan. Habis. Enggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia beramal tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Idhabu, kata Allah dalam hadis, ya, Ahmad. Pergilah kalian ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, kepada orang-orang yang kamu riak kepadanya di dunia. Dulu kamu beramalkan karena ini toh, saya datang ke sana. Fangzuru hal tajiduna indahum jazaan. Lihat apakah mereka bisa memberikan balasan atas amalanmu. Tentu jawabannya ya tidak bisa. Maka kaum muslimin kita supaya betul-betul ikhlas dalam beramal, dan ini perlu latihan. Teorinya mudah, prakteknya sulit. Tanpa pertolongan dari Allah kita akan berat mendapatkan keikhlasan, dan ini perlu pembiasaan diri. Nah, ayat berikutnya surah Al-Ahzab ayat 45 hingga 46. Ayat ini tentang Nabi SAW diutus di tengah-tengah umat sebagai saksi, sebagai rasul, sebagai saksi, sebagai pembawa kabar gembira
bagi mereka yang mau taat dan beriman dan membawa peringatan yang keras bagi mereka yang tidak mau menerima dakwah, dan juga sebagai orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai siraj, yaitu cahaya, pemberi cahaya, munir yang menerangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Inna, sesungguhnya kami Allah, arsalnaka, kami telah mengutusmu, syahidan, sebagai saksi, mubasysyiran wa mubasysyiran, dan pembawa kabar gembira, wa nadhiran, dan pemberi peringatan, wa da'iyan ilallahi, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah, biizni, dengan izinnya, wa sirajan, dan sebagai cahaya, muniron, yang menerangi. Alhamdulillah. Inilah ketika kalinya Allah memanggil Rasul dengan panggilan kenabian, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi. Apa fungsinya? Di antaranya untuk memuliakan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tingginya derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara fungsi pemanggilan langsung kepada gelarnya, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dengan banyak pujian. Yang pertama, Allah memanggilnya dengan kenabian, ya ayyuhan nabi. Artinya Rasul memanggil, Rasul dipanggil oleh Allah dengan sifat nubuwah. Jadi nabi itu adalah seorang utusan, seorang utusan. Maka di sini beliau punya dua kedudukan. Yang pertama, seorang hamba, yang artinya bagaimanapun kondisi Nabi, kita nggak boleh menyembahnya. Yang kedua, sebagai utusan. Jadi dari sisi ini kita wajib beriman, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Ini dari satu sisi. Makanya kita nggak boleh berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ahli kitab berlebihan kepada nabi mereka, seperti orang Nasrani berlebihan kepada Nabi Isa sampai disembah. Tapi kita supaya bersikap tawasud pertengahan. Di satu sisi beliau sebagai seorang manusia, ya kita sadari beliau itu adalah manusia. Beliau juga menikah, beliau juga mengalami rasa lapar, haus, dahaga. Di satu sisi beliau seorang nabi. Kemudian yang kedua, arsalnaka, kami telah mengutusmu. Ini menunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul. Diutus sebagai rasul. Sehingga ada tiga sudah. Pertama, sebagai seorang hamba Allah yang juga kena kewajiban sebagaimana kita. Beliau juga wajib sholat, wajib zakat. Jadi tidak benar anggapan kaum sufi yang mereka punya keyakinan kalau orang sudah pada tingkatan ma'rifat, sudah tingkatan ma'rifat itu dia sudah nggak kena kewajiban, nggak sholat, nggak menutup aurat, nggak puasa. Itu tidak tepat kaum muslimin. Lebih mulia siapa? Dia dengan Rasul. Rasul itu manusia yang paling mulia, manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi, kekasih Allah. Namun beliau tetap menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai hamba. Beliau juga sholat. Bahkan sholat sunnah beliau itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Beliau juga sedekah. Beliau juga menikah. Beliau juga punya anak. Beliau juga pernah sakit. Dan beliau juga tidak kebal dari pedang. Terbukti ketika perang Nabi juga mengalami luka-luka. Bahkan Nabi juga pakai baju besi double. Lihat di sejarah, Nabi itu ketika perang baju besinya double sebagai bentuk tawakal kepada Allah.
Nabi juga membuat taktik, strategi, siasah harbiyah dalam peperangan. Ya. Dan para sahabat juga sama, mereka juga mengalami syahid, mati seperti paman Nabi, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, mati di perang Uhud, ya. Bahkan jantungnya diambil oleh siapa? Anak buahnya Hindun itu, yang hitam tuh, Wahsy. Ya, jadi Wahsy itu ngintip, ya, pakai tombak itu kan, ya. Nah begitu, atas perintah Hindun. Ternyata gak kebal sahabat, padahal mereka calon penghuni surga. Aneh kalau sekarang itu ada orang mengaku wali Allah dengan alasan bisa terbang, ya, gak mempan dibacok, gitu kan. Bukan itu kaum muslimin. Apa kita meragukan Abu Bakar, meragukan Umar? Enggak. Mereka itu calon-calon penghuni surga yang jelas surganya. Namun mereka juga melakukan, ya, persiapan-persiapan ketika perang. Mereka juga mengalami luka-luka ketika perang. Seandainya tanda, ya, kemuliaan seorang hamba itu tidak mempan oleh pedang, sahabat gak ada yang syahid nanti. Gak ada yang mati sahabat nanti. Ya, gak ada sahabat yang meninggal. Nah kan begitu. Ternyata enggak. Ya. Bahkan sebaliknya, ketika ada sahabat yang ikut jihad, di tangannya ada kayak besi, ya, yang diikat. Lalu ditanya, kenapa kamu pasang itu? Untuk menenangkan diriku ya Rasulullah. Ya, kalau sekarang ya kayak jimat itu. Nabi perintahkan lepas, buang, lepas. Ya. Jadi suruh dibuang, itu kan nggak ngefek, gitu kan, nggak ngefek. Dan Nabi memerintahkan sahabat berlatih, berkuda, memanah, berenang, menyiapkan fisik, strategi, biaya untuk jihad. Nah itulah, ya, yang tepat, tidak seperti anggapan sebagian orang. Sampai orang gila nggak pakai baju di cium-cium kakinya diagungkan, masya Allah, nggak logis, ya. Kemudian kaum muslimin, ya, yang ketiga, syahidan, Nabi sebagai saksi. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi di dunia dan di akhirat. Saksi di dunia, Nabi menjadi saksi atas kebenaran nabi-nabi, kitab-kitab terdahulu. Ketika ada kitab diselewengkan, Nabi menjadi saksi, kitab ini sudah menyimpang, kitab ini sudah dirubah. Ya. Ketika ada nabi yang dihinakan, Nabi tampil membela. Nabi tampil membela, seperti Yahudi menistakan Nabi Isa, Nasrani menistakan nabinya Nabi orang Yahudi, Nabi Musa. Jadi bermusuhan mereka. Ya, walaupun tampaknya secara dohir mereka itu rukun, podo-podo ahli kitab, tapi sebenarnya mereka bermusuhan. Quran yang menyebutkan tentang hati mereka. Rasul tampil, ya, menengahi mereka, menjelaskan kedudukan sebenarnya. Sing bener ngene loh, nah, sebagai saksi. Ya, jadi standarnya itu Al-Quran. Ketika ada kitab Taurat maupun Injil disampaikan, sebagai tolak ukur kebenarannya adalah Al-Quran. Allah yang berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, musaddiqan lima baina yadayhi, Quran itu membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Minal kitab, dari kitab-kitab baik itu, ya, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, wa muhaiminan alaih, dan juga sebagai penjaga. Nah, jadi Rasul itu yang menyaksikan bagaimana nabi-nabi terdahulu pernah diutus. Maka Rasul banyak bercerita tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Isa. Rasul banyak menceritakan itu. Dalam Al-Quran Allah juga menceritakan, dalam hadis Nabi juga menceritakan. Kadang Nabi menceritakan seorang Nabi yang gak disebutkan namanya. Di zaman Bani Israel ada dulu Nabi begini-begini diceritakan. Nah, jadi Nabi menyaksikan kebenaran Nabi-Nabi terdahulu, membela mereka. Adapun di akhirat, menjadi saksi ketika nanti nabi-nabi itu didustakan oleh kaumnya, Nabi tampil terdepan membela nabi tersebut.
Sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimana keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendatangkan Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau ya Muhammad sebagai saksi atas mereka. Misalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kaum muslimin sudah berdakwah atau 50 tahun. Ternyata di hari kiamat itu enggak diakui oleh umatnya. Ketika beliau mengatakan, ya Nuh, kata Allah, ini sekarang kamu tak hadapkan dengan kaummu. Semuanya menyaksikan, kalian kenal ini ya, di Nabi Nuh. Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan dakwah? Sudah ya Allah, bahkan ya, siang dan malam saya menyampaikan dakwah, mengajak mereka untuk mentauhidkan engkau ya Allah. Siang dan malam. Ya. Kemudian kata umatnya, betul Nabi Nuh sudah menyampaikan dan tidak berbohong. Umatnya mengatakan apa? Tidak betul. Nabi Nuh ngapusi. Masya Allah ya. Nuh, mana saksimu? Ini umatmu gak ngakui ini. Katanya kamu berbohong, berdusta. Lalu kata Nabi Nuh, ya Allah saya punya saksi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Nanti dipanggil Rasul, Nabi bersaksi. Iya betul ya Allah, Nabi Nuh telah menyampaikan. Umatku juga bersaksi. Masya Allah ya. Nah itu maksudnya ya. Kemudian yang keempat, kemuliaan Nabi adalah mubasyiron. Nabi itu membawa kabar gembira, mubasyiron ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa kabar gembira, artinya tentang balasan bagi orang-orang yang beriman yang akan didapatkan di dunia dan di akhirat, tentang kebahagiaan yang akan diperoleh di dunia dan di akhirat. Ya. Siapa yang taat, yang patuh kepada perintah-perintah, meninggalkan larangan-larangan, akan dapat pahala, dapat surga, dapat ini dan itu. Disampaikan semuanya kabar gembira itu. Ya. Dan kita saksikan Nabi dalam berdakwah yaitu kalau tidak menyampaikan tangzir, tabsyir. Barang siapa yang begini ini, barang siapa yang begini begitu. Nah, seperti itu dakwah. Nah, jadi nggak usah heran kalau pekerjaan Pak Yai, Pak Ustadz itu ya ngelengke, ya koyo apa tuh coro Jawane, ya jewer ya dan sebagainya. Jewer dalam artian pakai bahasa ya, bukan jewer fisik ya. Misalnya ada orang yang menyimpang diingatkan, itu memang tugas ustadz, tugas kiai itu memang tugas kita semua sebenarnya. Amar ma'ruf nahi mungkar kan begitu. Apalagi yang aktif di organisasi Muhammadiyah ini yang punya moto yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada warga Muhammadiyah yang diingatkan kekeliruannya yang enggak sesuai dengan sunnahnya, enggak usah marah. Memang tugas kita saling mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr kan gitu. Karena kita menyadari kita itu terbatas, Pak. Kitab yang kita baca masih sedikit, seujung kuku pun enggak ada dibandingkan kitab-kitab ulama yang begitu banyak. Ilmu kita itu terbatas. Yang berikutnya tangzir. Nabi memberikan peringatan kepada semua manusia, semuanya. Ya, siapa yang enggak mau taat, enggak mau patuh ya kepada perintah Allah dan Rasulnya, ini balasannya. Seperti Ramadan ini, Nabi menyebutkan hadis tentang ancaman orang yang berbuka sebelum waktunya. Orang yang berbuka sebelum waktunya akan ya disiksa dengan bentuk siksaan ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas, ditusuk di belakang tumitnya itu pakai besi, digantung, lalu mulutnya disobek ya, dan mengalirkan darah. Ini orang yang berpuasa belum waktunya berbuka ya, buko. Kalau orang yang berpuasa sudah niat puasa, sudah berpuasa, tapi belum waktunya berbuka, dia berbuka, sengaja berbuka, bukan karena lupa, dihukum seperti itu. Bagaimana orang yang sengaja nggak puasa? Kan begitu. Ini sudah disampaikan. Dan sebaliknya orang yang berpuasa, ini pahalanya dilipat gandakan, pahalanya tanpa batas, akan masuk surga dari pintu royan ya.
Masya Allah ya. Jadi banyak keutamaannya. Ya. Nah, itulah maksud dari tafsir watang zir kan begitu. Yang berbakti sama orang tua ini pahalanya, ini pahalanya. Yang durhaka sama orang tua ini hukumannya. Nah begitu. Dan Allah sudah ciptakan surga dan neraka. Saat ini kita sedang berjalan menuju ke muara. Dan kita akan sampai pada satu tujuan, itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membawa setumpuk catatan-catatan yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah jamaah menyiapkan jawaban-jawabannya? Nah. Kemudian yang keenam, da'iyan. Rasul itu da'i, menyeru, mengajak. Jadi tugas dai mengajak, menyeru. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru untuk bertemu dengan Allah di surga kelak. Ini mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Seakan-akan Nabi mengatakan, jika kalian ingin masuk ke dalam surga, hendaklah kalian mengikuti jalanku, begitu ya. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan Nabi mengajarkan doa kepada kita yang kepingin bertemu dan melihat wajah Allah di akhirat kelak. Di antara doanya yang Nabi ajarkan adalah riwayat An-Nasa'i nomor 1305. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqaika fi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu ladzatan nadhari, kelezatan, kenikmatan memandang ila wajhik, kepada wajahmu di surga, wasyauqa ila liqaik, dan kerinduan bertemu denganmu ya Allah, fi ghairi dharra'a mudirrah, tanpa penderitaan yang membahayakan, wala ya fitnatin mubillah, tanpa fitnah yang menyesatkan. Masya Allah, ini doa yang indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengajak kepada kita untuk masuk surga. Maka yakini, ditanamkan dalam diri kita, semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti baik. Semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti buruk. Tanamkan sudah itu. Sehingga setiap ada perintah kita yakini pasti baik. Setiap ada larangan kita yakini pasti bahaya. Allah melarang riba, pasti nggak baik itu. Allah melarang zina, pasti nggak baik. Allah melarang minum khamar, pasti membahayakan. Ya. Nah sebaliknya, Allah perintahkan puasa, pasti baik. Dari sisi akhirat kita dapat banyak pahala, dari sisi dunia kita dapat banyak manfaat, baik itu dari sisi kesehatan, dari sisi welas asih, rasa simpati dan sebagainya, sehingga kita bisa merasakan kayak apa rasanya kelaparan, sehingga kita bisa berbagi dan sebagainya. Pasti kaum muslimin. Ya. Dan Allah itu masya Allah, ketika melarang sesuatu pasti kasih solusi. Ya. Dan solusinya luar biasa. Allah melarang zina, Allah kasih solusi pernikahan. Dalam pernikahan Allah katakan, jika kalian fakir Allah kayakan kalian. Allah akan kasih dalam pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah. Lihat para pemuda, sesukses apapun mereka, kalau belum menikah gak mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak mendapatkan itu kaum muslimin. Ada yang kurang dalam kehidupannya, dan dia belum menyempurnakan agamanya. Maka para bujang nanti kalau sudah waktunya menikah, menikahlah. Sebab Islam, ya, dalam Islam itu kalau kita lihat sejarah, tidak ada sahabat yang jomblo, semuanya menikah. Semuanya menikah. Allah mengharamkan khamr, Allah halalkan. Ada jus, ada susu, ada es kedelai, susu kedelai, ada kola, macam-macam. Masya Allah ya. Masa kita hanya fokus yang haram hanya satu, lalu kita melupakan yang begitu melimpah. Nah, Allah haramkan daging babi, Allah halalkan ada daging ayam ya,
daging kambing, daging sapi, daging burung, burung dara dan sebagainya. Ya, dulu saya pernah ngisi kajian ya. Waktu itu kita bahas tentang penyebutan burung dara dalam Quran. Lalu kita sebutkan hikmah dari sisi penafsiran para ulama. Di antaranya burung dara itu makanan yang lezat. Ya, akhirnya pas saya pulang kajian di motor saya itu ada kresek, ternyata isinya burung dara. Sudah digoreng, Masya Allah ya, luar biasa ini jamaahnya. Saya pernah ngalami kayak gitu, 2 kali saya mengalaminya. Dikasih burung dara sama jamaah, sudah digoreng tapi ya. Dan dulu pernah saya ngisi pengajian menyampaikan tentang ya keutamaan mengkonsumsi daging kambing berdasarkan tafsir Al-Qurtubi. Saya sampaikan di situ. Ternyata saya pulang kajian diajak marung sate kambing, Masya Allah. Di Paleran pernah. Nah, itu pas tepak maksudnya ya. Nah, jadi Masya Allah, jadi luar biasa ya. Islam itu luar biasa. Maka alhamdulillah tidak ada syariat yang sempurna seperti agama Islam. Pasti baik. Yang kedua, Nabi itu da'i, yakni mengajak umatnya untuk ikhlas, bertauhid, menuju kepada Allah, bukan untuk kepentingan dunia. Sehingga Rasulullah SAW tidak pernah marah jika terjadi suatu pelanggaran yang berkaitan dengan dirinya. Jadi kalau hak Nabi yang dijatuhkan, Nabi nggak marah. Ya, bahkan Nabi sering kasih hadiah kepada musuh-musuhnya. Ya, dilunakkan hatinya, kan begitu. Tapi Nabi akan marah ketika yang dilanggar itu adalah syariat. Ya, marah beliau. Bahkan beliau akan senjata itu perang. Ya, ketika yang dilanggar adalah agama. Ya. Artinya apa? Dari sini kita tahu Nabi tidak pernah berdakwah mengajak umat kepada diri Nabi. Enggak pernah. Nah, sebagaimana dalam hadis Aisyah yang panjang ya, riwayat Al-Bukhari nomor 6853 ya, disebutkan dari yang panjang itu ya, bahwasanya Rasulullah SAW diperintahkan mengajarkan umat dengan apa yang Nabi dapatkan dari Allah. Terus panjang hadisnya. Kesimpulannya itu, Nabi itu sayang sama kita. Nabi sayang sama kita. Ya, Nabi sayang sama kita. Nabi nggak pingin kita itu masuk neraka. Kalau bisa kita masuk surga semuanya. Kan begitu. Ya, itu keinginan Nabi SAW. Makanya Nabi itu berdakwah siang dan malam, dan Nabi nggak pernah peduli kalau yang dilecehkan itu pribadi beliau. Tapi Nabi akan marah ketika yang dilecehkan adalah syariat. Ini menunjukkan apa? Sekali lagi, dakwah itu harus menuju kepada Allah. Tidak mengajak orang itu fanatik kepada ustadznya, kiainya, enggak. Ya, tapi mengajak umat fanatik kepada dalil, fanatik kepada Quran dan sunnah. Kan begitu. Jadi kita mengajak umat kepada Quran dan sunnah. Sehingga dikatakan dalam surah Yusuf ayat 108, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ini prinsip dalam berdakwah. Katakan ya Muhammad, hadhihi, ini loh jalan agamaku. Hadhihi sabili, ini jalan agamaku, ad'u ilallah, yang aku mengajak, menyeru kepada Allah. Ya, mengajak manusia mengikutiku kepada Allah. Aku berdakwah kepada Allah. Berdasarkan apa? Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Berdasarkan ilmu, hujjah. Nah, jadi dakwah itu harus punya ilmu. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, ya, dan tidak ada sekutu, ya, tidak bagi Allah, ya, dan aku tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Kata ulama, ayat ini at-tanbihu ilal ikhlas li'anna katsiran walau da'a ilal haq fahuwa yad'u ila nafsihi. Ayat ini memberi peringatan untuk ikhlas. Karena banyak orang meskipun berdakwah kepada kebaikan, tetapi mereka menyeru kepada diri mereka sendiri. Mengajak umat fanatik kepada diri Pak Yai tersebut, Ustadz tersebut. Ini gak boleh dalam Islam. Gak boleh dalam Islam. Harus betul-betul karena Allah. Ini penyakit kaum muslimin. Penyakit ketika mendakwahi umat untuk fanatik kepada kiai tertentu,
ustadz tertentu, ini nggak boleh. Maka harus berhati-hati dalam berdakwah, harus menjaga niat dan sebagainya. Nah, dakwanya supaya ikhlas. Nah, taib. Nah, kita buka dulu sesi tanya jawab. Usulan dari Mbah Fatah kemarin, kalau bisa ada sesi tanya jawab, monggo. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa, ya insya Allah kita carikan jawabannya. Oke. Itu saya menemukan hadis mengatakan takbir itu kok hanya sekali. Yang pertama, dengan itu kok gak terlalu. Takbir napa nih, Pak? Takbir Hari Raya. Oh, salat hari raya. Nggih, salajengipun. Satu pertama, yang lainnya tidak. Disuruh takbir hari raya. Itu untuk takbir sholat. Hadis riwayat sinten bahwa? Hadis riwayat sing jenengan panggih wau hadis riwayat sinten? Riwayat siapa? Rawahu sinten? Sukan teng. Maka ini dicocokkan dia Pak, ada atau enggak? Oh, nggih. Oh, ngoten. Jadi jenengan mendapati di sebuah bacaan di kitab apa? Bulughul Maram nomor. Oh, kesupen nggih. Oh, nggih. Nggih, ngoten. Nggih, mangke kula tinggalirin kitabipun. Nanti kalau salah bahaya ini. Nanti kita cek dulu, Mbah. Nggih, leres. Matur nuwun, Mbah. Nggih, monggo, Ustaz. Nggih. Ketika kita di Ramadan seperti ini, kita kan sudah salat tarawih jam 11 misalnya. Terus malam mau tahu bagaimana titik yang salat lagi, berarti itu menyalahi yang tidak lebih dari 11 rakaat. Gimana? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita sempat menyinggung tentang istilah ada sholat malam, sholat tahajud, sholat tarawih, kan itu ya. Kita pernah singgung itu. Apakah setelah kita tarawih di sore hari itu bersama imam, malamnya ketika kita bangun, misalnya pas mau sahur masih ada waktu, misalnya pas tang ini kebetulan agak awal ya, nah, terus pingin sholat lagi misalnya, apakah itu dibolehkan? Ya, nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita pahami dulu pengertiannya, ya, bahwasanya sholat malam itu sholat yang bersifat umum. Jadi waktunya mulai ba'da isya sampai subuh itu sholat malam. Ya. Adapun sholat tahajud itu syaratnya tidur dulu. Sebagaimana namanya tahajud dari kata hajjada, yuhajjidu artinya bangun malam. Apa tidur lalu bangun, itu kan artinya. Sehingga untuk tahajud syaratnya tidur dulu walaupun sesaat, lalu bangun, itu namanya sholatnya tahajud. Nah, kemudian ya, sholat tarawih itu atau sholat malam yang dilaksanakan di Ramadan, ya, setelah sholat isya bersama imam, dinamakan tarawih karena setiap selesai 4 rakaat Nabi biasanya duduk istirahat, kan begitu biasanya. Sedangkan kenyataan di luar Ramadan itu Nabi kebiasaannya sholat malamnya kalau enggak 11 ya 13. Lantas bagaimana dengan orang yang bangun malam ingin sholat sunnah lagi? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah sholat tahajud bagian dari sholat malam. Ya, saya ulangi, sholat tahajud juga bagian dari sholatul lail, sholat malam. Dengan syarat tadi itu sholat tahajud dikerjakan setelah bangun tidur, sebagaimana penjelasan para ulama kita. Sehingga kata Imam An-Nawawi ini dalam kitab Syarhul Muhadzab, ya,
tidaklah bertentangan antara niat sholat malam dan sholat tahajud. Jadi siapa yang mengerjakan sholat malam setelah bangun tidur, ia juga disebut sebagai orang yang bertahajud dan sholatnya dianggap bagian dari sholat malam, kata Imam An-Nawawi. Berarti kita lihat dulu kitab itu ya. Kalau seseorang sudah mengerjakan sholat tarawih dan ditutup dengan witir, maka ia boleh menambah sholat tahajud lagi di malam harinya dengan beberapa tinjauan dalil. Nah, sekarang kita lihat tinjauannya. 1. Perintah mengerjakan sholat malam bersama imam hingga imam selesai. Dalam hadis At-Tirmidzi, innahu man qama ma'al imam hatta yang shorifa kutibalahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya siapa saja yang sholat bersama imam hingga imam selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan sholat semalam suntuk. Dalam riwayat yang lain, inna rajula idza qama ma'al imam hatta yang shorifa hasibalahu ya baqiyah lailatih. Sesungguhnya jika seseorang sholat bersama imam hingga imam selesai, maka ia dihitung mendapatkan pahala sholat di sisa malamnya. Riwayat Ahmad. Berarti kalau seseorang keluar dari sholat tarawih karena ingin menambah sholat tahajud dan witirnya di malam hari, maka ia tidak mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Walaupun dari sisi sah tetap sah dan boleh. Yang pertama, karena ada kasus di masjid itu kadang ada orang waktu mau witir pulang dia. Saya tanya, Pak kok balik? Iya aku tak witir tak engkau mari sahur tak witir ya, disimpan. Ada yang seperti itu. Kadang ada kasus separuh pulang. Saya tanya, loh Mas kok balik? Nyicil Ustaz, nanti separuhnya ditambah pas bangun malam. Ada yang seperti itu pemahamannya. Nah, maka kita sampaikan, eman Pak, Anda gak dapat pahala ini kan gitu. Yang kedua, apakah masih boleh menambah sholat malam setelah tarawih? Karena jumlah rakaat ya, sholat malam itu hukum asal tidak ada batasannya. Saya ulangi, jumlah sholat malam itu hukum asal gak ada batasannya. Jumlahnya. Kenapa Nabi bersabda sholatul laili wanar masna masna, kan begitu. Sholat siang dan malam itu dua-dua. Kalimat dua-dua itu kata ulama ghairu mahdud, tidak terbatas. Nah, sehingga kesimpulannya kata para ulama ya, sholat malam itu bisa 11, bisa 13, bisa lebih. Nah, dan terbukti Umar bin Khattab memilih sholat tarawihnya itu berapa? 23 ya, 23. Ternyata ada sejarahnya. Nabi itu kebiasaan sholat 11, tapi kan bacaannya panjang kan gitu kata Aisyah. Sedangkan Umar itu melihat umat kan di zaman Umar sudah mulai melemah semangat ibadahnya. Ya, maka Umar bacaannya tidak panjang-panjang, maka rakaatnya ditambah. Ya. Ijtihad Umar enggak ditentang. Ijtihad sahabat itu dianggap sebagai hukum. Ya. Seandainya Umar salah, pasti sahabatnya lain menegur, Umar ini salah, pasti begitu. Ini nggak boleh, pasti begitu. Ternyata Umar dibiarkan sehingga disepakati dan menjadi ijma, kan begitu. Maka dari sini kita ketahui ternyata sahabat memahami bahwasanya sholat malam nggak terbatas. Nah, maka idealnya kata ulama yang mengambil jalan tengah, yang imam bacaannya panjang ya, berjus-jus itu mungkin satu sholat itu 2-3 juz, maka idealnya 11 rakaat tapi bacanya tartil dan panjang. Bagi imam yang baca cuma pendek-pendek ya, maka perbanyak rakaatnya itu 23, ada seperti itu. Bahkan Imam Malik itu tarawihnya 41 ya, 41. Ya, Imam Syafi'i itu 33 kalau nggak salah ya, seperti itu. Kenapa? Karena mereka memahami bahwasanya sholat malam itu nggak terbatas. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini Pak pemahaman dari para ulama fikih. Tapi kalau mau ideal ya kayak Nabi, sholatnya 11 tapi bacanya tartil, panjang. Nah, sehingga ketika 4 rakaat istirahat kan begitu. Itu idealnya, Pak. Ya, tapi ya itulah kondisi umat itu makin ke belakang makin sedikit keinginan untuk belajar agama dan ibadahnya. Jangankan itu, sholat yang kita 11 itu kan sudah pendek kan bacaannya kan? Al-Ma'un ya, Al-Kausar ya, itu sudah panjang ya, Al-Ikhlas itu pun banyak jamaah yang sudah angop-angop, ngantuk dan sebagainya. Nah, sudah mulai kutu mencolot aja kan gitu kan. Nah, begitu kaum muslimin.
Ya, dengan syarat mereka yang mau menambah sholat lagi setelah tarawih bersama imam dan witir bersama imam tidak boleh witir lagi, kan begitu. Sebutkan dalam hadis Aisyah tentang sholat malam Nabi kan, kana yusolli tsalasa asyroh rakaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melaksanakan sholat 13 rakaat. Ya, saman rakaat, 8 rakaat. Ya, kemudian beliau witir dengan 1 rakaat. Kemudian setelah witir beliau melaksanakan sholat 2 rakaat sambil duduk. Itu diantara gaya-gaya sholat malam Nabi. Ya, kemudian faida arada ayarka'a qama faraka'a summa yusalli rakaatain bainal nida wal iqamah. Kemudian ya, jika ingin melakukan rukuk, beliau berdiri dari rukuknya dan beliau membungkukkan badan untuk rukuk. Setelah itu di antara waktu adzan subuh dan iqamah beliau melakukan sholat 2 rakaat. Maka dari sini kata Ibnu Qayyim, boleh ya, boleh Anda sholat sunnah lagi setelah witir setelah tarawih bersama imam. Nah begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Nggih, satu lagi. Tentang amar ma'ruf nahi munkar yang telah dilaksanakan oleh Nabi Nuh. Betul. Di akhir nanti akan menjadi saksi adalah umatnya. Tapi waktu itu umatnya kita membenarkan tentang amalan. Nggih, Nabi Nuh menjadi saksi nanti Nabi Muhammad dan umatnya. Yang lain-lainnya tidak. Nah, dalam hadis diceritakan ya, yang panjang hadisnya kan, yang menjadi saksi itu kan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Kita jadi saksi dari mana? Dari Al-Quran. Kita sudah membaca Quran, membaca kisah Nabi Nuh, ya, dan juga dari hadis-hadis tentang kisah Nabi Nuh. Kita tahu, punya ilmu. Nah, maka nanti dari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban ilmu kita. Ya, ternyata kita punya saksi. Kalau Anda bertanya dari mana kita tahu? Dari Quran. Ya, karena Quran menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam, begitu. Jadi nanti yang bersaksi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga umatnya. Syuhada kan itu dalam surat yang lain Al-Baqarah, kita sebagai umat syuhada, umat yang menjadi saksi dari kiamat. Nah begitu. Syahidan itu ya, Nabi sebagai syahid kalau kita syuhada, begitu. Alhamdulillah kita umat pertengahan, umat yang paling adil. Ya, sikap kita tidak seperti Yahudi Nasrani, tapi sikap kita, kalau Yahudi itu orangnya pinter-pinter, cerdas-cerdas, bahkan ras tercerdas kata para pakar itu Yahudi, namun mereka tidak mengamalkan ilmu. Kalau Nasrani itu semangat beribadah sampai-sampai sehingga dicontoh ke Kanjeng Nabi Isa dilakoni, kan gitu. Saking semangatnya. Umat Islam pertengahan. Kita ya berilmu, ya beramal, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita, bacaan Quran kita, menerima sedekah-sedekah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, diringankan hisabnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah untuk jawabannya besok Mbak Agi, kalau tinggal lirin kitabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Alhamdulillah. Langsung.